berdirilah khilafahnya Nabi yang kedua. Khilafah yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dulu di masa sahabat Nabi, khilafahnya Rasyidin, khilafahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir akhir zaman. Setelah itu Ya'juj Ma'juj keluar. Lalu Allah kemudian keluarkan lagi Ashabul Kahfi. Ternyata Ashabul Kahfi belum ada riwayat mereka meninggal dan wafat. Berjuang bersama Sayyidina Isa. Sampai kemudian mereka pun berhaji dan umrah, Nabi Isa pun menikah dan beranak. Lalu banyaklah orang Islam terbunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Sampai Nabi Isa angkat tangan berdoa dengan Imam Mahdi. Hancurlah Ya'juj Ma'juj. Lalu ada tiupan angin tadi. Meninggal semua orang beriman. Sisalah syaitan, jin dan syaitan manusia. Dan kabar gembiranya, Imam Al-Mahdi min dzurriyyatin Nabi SAW, keturunan Rasulullah SAW. Inilah maksud beliau, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Mahdi dariku. Dariku banyak. Ada alam semesta, ada ulama, ada aulia. Tapi dariku khusus. Min waladi Fatimah. Dari walad zuriatnya Sayyidah Fatimah. Oleh karenanya, ciri-ciri qarinus su, ciri-ciri ulama usuk di akhir zaman. Mereka membenci zuriat Rasulullah SAW. Jika ada zuriat Rasulullah bermasalah, persoalkan masalah dia saja. Jangan hina zuriatnya. Jangan hina nasabnya. Siapa yang berkalam begitu? Sayyidina Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min tin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil thaqalain, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah. Bapak Ibu lihat itu asap apa embun? Bukan, yang ada bergerak itu. Embun ya? Ya, kedinginan nggak? Kalau saya tadi waktu ngimamin kedinginan. Di belakang saya ada Habib Ali. Grogi, baca Fatihah aja takut salah, diulang-ulang lagi. Umur-umur nggak pernah grogi mimpin sholat. Tapi di tanah kira, di tanah Banjar lumayan ngeri juga ya. Puji syukur kepada Allah, malam ini rangkaian ritual ibadah kita betul-betul nikmat sekali. Sholat tarawih bersama, sholat witir, sholawat, juga tadi kita tawasulan menyebut dan mengirimkan doa-doa dan zikir kepada pendahulu-pendahulu kita. Semua itu nikmat dari Allah SWT, dan isi semua ibadah kita hanyalah doa. Dan Nabi SAW mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Jadi kenapa Habib Ali kalau doa panjang? Karena inti dari ibadah itu adalah doa. Ad-doa mukhul ibadah. Orang kalau doa pasti manja-manja kepada Allah. Orang kalau doa pasti hatinya terhubung kepada Allah. Itulah inti dari ibadah. Banyak orang sholat, tapi kolbunya tidak terhubung kepada Allah. Karena dia belum mendapatkan mukhul ibadah. Intinya ibadah yaitu doa. Salawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau bukan karena beliau, tubuh kita ini, Bukit Kiram ini, semua yang ada di sini tidaklah ada. Maka alam itu dari nurnya. Tubuh kita ini dari nurnya. Itulah yang kita baca di dalam Madaih Nabawiyah, dalam kitab-kitab salawat. Dan kita bersyukur. Apapun yang kita pandang sebenarnya di situ ada satu biji zarah, pancaran nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau malam ini mukanya bercahaya itu karena berminyak ya, bukan Nur Muhammad. Yang saya hormati, cintai,
sahabat saya, gubernurnya antum semua, paman birin atau paman solawat ya. Dari guru Sa'duddin dapat gelar guru paman solawat. Begitu juga Bapak Ketua DPRD dan guru kami Syekhuna Habibuna Ali a'lakallah di dunia wal akhirah. Amin rabbal alamin. Beruntung orang Banjar banyak guru-guru hebat di sini. Baik yang sudah wafat ataupun masih hidup. Yang sudah wafat kita sudah tahulah semua. Mulai dari guru Ijai Syekh Muhammad Zaini, terus ke atas sampai kepada Datuk Kelampaya. Dan yang masih hidup, alhamdulillah, beliau-beliau inilah. Semoga Allah menjaga beliau-beliau masih hidup dan mengangkat derajat beliau-beliau sudah wafat. Untuk mereka semua kita kirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina Kalau Bapak Ibu bersolawat, saudara-saudaraku, kalau bersolawat, kita biasa membaca ya Nabi, salam alaih. Maka hadirkan dalam kolbu, ya Sayyidi, ya Nur Muhammad. Itu kan terasa tuh getarannya. Di saat membaca nama Nabi Muhammad, di dalam batin kita sebut Ahmad. Misalnya kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hati baca Ruh Ahmad. Kalau diamalkan itu, kekuatan cahaya sholawatnya akan lebih berlipat-lipat. Orang bersolawat itu ikhlas gak ikhlas Allah kasih 10. Tapi jika di kolbunya dia menyebut nama ruhani Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan keberkahan dan nur yang tidak terhingga. Ya. Inilah yang dibaca oleh Imam Abul Hasan Asyadzili, guru dari Imam Al-Mursi, kakek guru dari Ibnu Athaillah Sekandari, menulis kitab hikam. Insyaallah besok di kantor beliau kita akan bedah kitab hikam insyaallah. Apa salawat yang beliau ajarkan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nur dzati wa sirri sari fi jami'il asma'i wa sifat. Hafal nggak? Disebut dengan salawat nur zati. Ya, ini salawat masyhur di kalangan ulama dan habaib. Yang belum mengamalkan silakan diamalkan. Allahumma salli ala, coba ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan kasih sayangmu, cintamu kepada baginda Nabi Muhammad. Ialah an-nur zati, nur daripada semua zat, semua benda, semua sifat. Itu maknanya. Tubuh kita benda bukan? Ya, tubuh kita benda. Ya. Bunga-bunga, bukit yang kita sedang duduki ini, mobil, motor yang kita kendarai, nasi yang kita makan, daging yang kita santap, semuanya adalah benda atau zat. Nur Sayyidina Muhammad SAW mengalir di situ. Wasirris sari, itulah maknanya, sir yang mengalir di dalam semua benda dan sifat. Semoga salawat kita diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ngantuk? Beneran? Judulnya agak sedikit horor juga ya. Apa judulnya? Hari berbangkit. Kalau paman nggak kuat, mundur aja paman. Saya kemudian membuka beberapa surat. Ini surat Al-Mu'minun ayat 99. Coba perhatikan ayatnya. Kelihatan di layar? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbuna tabaraka ta'ala bismillahirrahmanirrahim hatta idza jaa ahaduhum
Sehingga idza jaa, apabila sampai suatu masa, ahadahum, kepada mereka, apa yang sampai? Masanya al-maut. Masanya al-maut. Apa arti maut? Berpisahnya ruh dengan badan. Jadi kalau tidak berpisah dengan musibah, dengan penyakit, dia akan tetap berpisah dengan cara apapun. Qala Rabbi. Nah, orang kalau sudah sakaratul maut, kalau sudah mati, bahkan kalau sudah masuk kubur, dia akan mengatakan Rabbi, ya Rabb, wahai penciptaku. Itu arti Rabbi. Apa arti Rabbi? Wahai penciptaku. Wahai Allah yang menciptakan aku. Irji'un, ulangkanlah aku. Kembalikan aku. Kemana dikembalikan? Ke bumi. Hidupkan aku semula. La'alli, semoga aku a'malu salihah. Aku berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Fima taraktu, terhadap apa yang aku pernah tinggalkan. Jadi siapa yang numpuk-numpuk hartanya, itu ngomong begitu nanti pas sakaratul maut. Ya Allah, aku masih punya ini, belum sempat disedekahkan, belum sempat dipakai untuk amal sosial. Ternyata amal sosial itu tidak hanya ngasih sedekah, bangun pesantren, ada juga bangun jalan. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan ada 6 amalan yang mengalir setelah meninggal. Salah satunya membuat jalan, membuat jembatan, buat pesantren udah pasti, ya, buat rumah duafa udah pasti. Semoga amalan ini dilakukan oleh orang-orang yang dapat rezeki di negeri ini. Amin rabbal alamin, wabil khusus negeri Banjar. Ya. Kalla, apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kata-kata biasa, gombalnya orang sedang sakarat. Jadi kita ini semua kalau lagi sakarat tuh gombal semua. Kalau dibalikin hidup, belum tentu dia melakukannya. Tapi saya kaget. Pemahaman barusan itu pemahaman standar. Ketika kami berguru kepada seorang kekasih Allah yang tidak masyhur, tidak dikenal banyak orang, apa kata beliau? Tahukah engkau, orang yang berkata begini, kalimatnya ahaduhum, setiap mereka, masing-masing mereka, itu baik orang yang soleh ataupun yang tidak soleh, baik dia wali Allah ataupun bukan wali Allah. Jadi kalau orang soleh, wali-wali Allah pun ngomong, ya Allah, ternyata ada wali Allah yang lebih alim daripadaku. Kata kiai, kata syekh, kata sayyid, kata habib, nanti kalau lagi sakaratul maut, termasuk saya nanti ngomong begitu. Ya Allah, ternyata orang itu ilmunya lebih tinggi daripada aku. Kenapa aku tidak ngambil ilmu daripadanya? Kenapa aku gengsi ambil ilmu dari dia? Itu nanti yang nyesel bukan saja orang yang berduit. Selama ini ayat ini hanya dituduh, dihadapkan, dilemparkan bacaan ayat ini diarahkan kepada orang-orang yang menabung duit, yang menumpuk harta. Ternyata tidak mereka saja. Wali-wali Allah itu mereka karena di dalam dirinya masih ada nafsiyah ego, maka kadang gengsi mau hadir di majelis fulan, wali fulan, kiai fulan, guru fulan. Siapa dia? Silsilah sanadnya setinggi aku. Apa dia? Hafalan Qur'annya tidak sebagus aku. Siapalah dia? Meninggal, Allah bukakan siapa kekasih-kekasih Allah, baru nyesal. Ketika seorang guru kami wafat, kawan kami, seorang yang alim ngomong gini, ya Allah, coba kalau waktu beliau hidup saya ngaji setiap pagi seperti engkau. Loh, bukannya dia tinggal di dekat kiai, dekat syekh. Kenapa kemudian tidak melakukannya? Seandainya dikembalikan, anggap ini, tadi orang kaya kita ngomong, sekarang wali, orang soleh, mukmin, muttaqin.
Dia ngomong, ya Allah, ternyata di atasku masih ada orang yang bertakwa lagi. Di atasku masih ada wali yang arif billah lagi. Seandainya engkau kembalikan aku sesaat saja, wahai Rabb, tentu aku akan hadir di majelis dia. Tentu aku akan mengambil ilmunya. Coba seandainya dibalikin, dia nggak akan hadir. Nggak akan hadir. Itu orang kaya ngomong begitu, balikin dia, nggak akan dia melakukan apa yang dia janjikan waktu sakaratul maut. Itu maksudnya. Ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Akhirnya karena Allah tahu karakter manusia, mau dia soleh tidak soleh, tidak akan dikembalikan. Tapi jika dia kekasih Allah, Allah berikan kehidupan ruhani yang spesial. Baru masuk kepada ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang-orang yang gugur di medan juang syuhada itu mati. Kalau syuhada tidak mati, apalagi wali-wali Allah, apalagi Nabi Allah. Oleh karenanya, mohon maaf, yang sering menceritakan kisah baginda Rasulullah SAW, tolong beradab ketika menyebut beliau, jangan katakan ia mati. Karena larangannya langsung di dalam ayat ini. Jangankan baginda Rasulullah SAW, orang syuhada pun yang bukan nabi tidak boleh kita katakan mati. Ya. Maka saudara-saudariku, kami sampaikan, mumpung nyawa masih di kandung badan, nafas masih bisa dikendalikan, badan masih bisa dibawa kemana-mana. Jika terdengar ada orang buka ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasulillah, ma'rifatul Nur Muhammad SAW, ma'rifatul Ruhi Ahmad, ma'rifatullahil ahad samad, hadiri majelisnya. Karena itulah bekal pulang. Itu nanti bekal kalau kita berbangkit. Nggak punya ini nggak bisa. Wa min waraihim, ayatnya begitu. Di belakang mereka barzakhun, ada alam barzakh, pemisah. Inilah dalil bahwa orang kalau meninggal ada namanya masa antar dua alam, alam dunia, alam akhirat. Itu yang disebut alam barzakh. Apa arti barzakh? Pemisah. Barzakhun la yabghiyan. Kalau kita naik ke pesawat, naik dengan pesawat maksudnya. Kalau naik sama pesawat nanti jatuh ya. Ketika Bapak Ibu terbang, flight, lihat ke bawah, nanti bisa lihat air tawar tidak pernah nyatu dengan air laut. Ada barzakhun la yabghiyan, itu pemisah. Begitu juga alam dunia dan alam akhirat. Ada alam barzakhnya ila yaumi, sampai kepada hari yub'atsun, mereka dibangkitkan. Hari berbangkit ini baru fase pertama. Di situ nanti ada namanya mauqif, hari berdiri. Ada namanya mahsyar, berkumpul. Habis berkumpul, ada masa persiapan dihisab. Dicek dulu semua amalnya. Persiapan ini orang-orang kemudian mencari backing. Inilah proses mencari syafaat. Itu yang disebut ya, syafaatul uzma, orang cari semua. Coba kalau, mohon maaf, kalau ada pejabat-pejabat sedang didatangin KPK atau BPK, terus ada indikasi, pasti cari backing. Backingan itu, pertolongan itu namanya syafaat dalam bahasa Arab. Karena urusannya urusan duit negara, maka cari orang yang punya kekuatan di negara itu. Tapi orang-orang yang punya kekuatan di negara sekarang ini, dia nggak punya hak dan otoritas nanti di sana. Itu masalahnya. Bahkan ustadz pun belum tentu, wali pun belum tentu, habib pun belum tentu. Inilah yang dikatakan beliau, ana sayyidu waladi Adam. Nah, nanti kita sampai nanti pembahasan itu. Baru nanti dihisab, baru nanti mizan, pelan-pelan. Kita masuk ke fase ini dulu. Yub'atsun, hari mereka dibangkitkan. Yub'atsun, ya, bahasa Arabnya yaumul ba'ts.
Apa bahasa Arabnya? Yaumul Ba'ats. Hari dibangkitkan. Apa maksudnya dibangkitkan? Berarti sebelumnya apa? Mati. Tubuh kita masuk ke alam kubur. Dalam hadis Nabi SAW diberikan kabar. Selain para nabi dan kekasih-kekasih Allah, semua tubuh mereka hancur. Kecuali ajabud dzanab. Kecuali tulang ekor. Makanya tidak ada dalam ajaran Islam reinkarnasi. Yang ada apa? Dari tulang ekor itu diciptakan lagi tubuh. Kalau reinkarnasi, ruhnya pindah ke tubuh yang lain. Itu bedanya ya. Kalau ini namanya i'adah. Apa namanya? I'adah. Allah kembalikan. Jadi tulang ekor ini Allah kemudian sirami. Jadi ketika terjadi, ini kita sudah bahas di menuju pulang yang ketujuh, ayat yang ini. Fa'idha nufikha fis-sur, dan tatkala apabila ya, nufikha ditiupkan fis-sur. Apa arti sur? Sangkakala, trompet. Ini yang hadir malam ini, pernahkah ketika di depan truk atau di depan bus, lalu busnya ngebel, kita sedang pakai motor, telinganya sakit nggak? Sakit. Dulu saya hampir jatuh waktu mahasiswa, waktu di bel, kita kaget, hampir jatuh. Bayangkan ini fissur, ketika ditiupkan, yang niup bukan tiupan tahun baru, trompet tahun baru, bukan, itu nggak ngaruh, bukan telelewet, apa yang bus itu sempat lama itu, bukan. Ini yang meniup siapa? Malaikat yang tugasnya ganda. Jadi beberapa ulama mengatakan tugas dari malaikat ini dua. Satu memikul aras, yang kedua memegang trompet, sur. Dan itu besar sekali trompetnya. Trompetnya itu ujung dengan ujungnya bisa meliputi langit dan bumi. Jadi kalau dibuat itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada trompet, jadi ada trompet begini misalnya. Nah, bagian depan sini ini langit bumi, ya. Kira-kira seperti itu. Ketika ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka semua makhluk, baik di bumi ataupun di langit, di bumi ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan, di langit ada malaikat. Semuanya ketika itu ditiupkan, mereka fazi'ah wa sa'iqah. Mereka kaget, lalu pingsan, mati. Itulah kiamat kubra. Kiamat kubra. Bagaimana cara memahaminya? Mudah sekali. Orang kalau jantungan kaget, banyak yang mati nggak? Ada. Dulu ketika beberapa tahun yang lalu, ketika seorang presiden kita datang kepada pencintanya di salah satu wilayah di daerah Jawa Barat, si pencintanya ini punya penyakit jantung yang sudah parah. Ketika menyambut sang presiden, dia berdiri senang. Di saat itu jantungnya berdebar dan dia pingsan. Kaget melihat kekasihnya datang. Orang yang dia suka datang. Jadi jantungnya hati-hati. Nah, di saat mereka semuanya kaget, karena yang meniup bukan bus lagi, bukan truk lagi, tapi tiupan daripada salah satu tentaranya Allah di alam semesta, itu malaikat Israfil. Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Lalu di sini baru disebutkan jalan keluarnya. Ya. Ini satu ayat. Kita cari ayat lain. Ini ada ayat
Surat Az-Zumar ayat 6-8. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan as-sur, trompet sangkakala, fasa'iqa, maka pingsanlah man fis samawati wal ard. Pingsan, mati maksudnya. Sa'iqa ay mata, mati mereka semua. Siapapun yang di langit ataupun di bumi, illa man sya Allah. Coba perhatikan, tiupannya bukan sekali. Tiupannya berapa kali? Yang kedua, summa nufikha fihi ukhra. Lalu ditiup lagi yang kedua kali. Nah, jarak antara pertama dan kedua, ulama kita menyebutkan beberapa riwayat. Intinya, mereka sepakat ada angka 40, tapi di situ 40 harinya, bukan 40 hari di dunia. 40 hari di sana. Dari tiupan pertama ke tiupan kedua, ketika semua makhluk mati, kabar, nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk, di saat sangkakala pertama ditiup, itu sudah tidak ada lagi orang beriman yang hidup. Nggak ada lagi orang yang sholawat. Maka orang Banjar yang bersolawat sudah nggak ada di sana. Sudah meninggal dulu. Beberapa tahun sebelum itu tiba ada datang tiupan angin, itu tiupan malaikat maut, menyambar semua orang yang beriman, lalu mereka mati. Yang tersisa hanya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah kerajaan syaitan berjaya kembali. Inilah doa mereka. Jadi yang pertama kali menyebut yub'atsun itu ternyata iblis. Apa kata iblis? Dulu masih di surga. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ternyata iblis tahu tentang hari kiamat. Iblis mengerti bahwa akan ada hari berbangkit. Ya Allah, anzirni, akhirni, begitu, ajilni. Tolong undurkan, tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Apa jawaban Allah? Allah nggak menjawab iya langsung. Allah katakan, baik, aku undurkan kamu, tapi bukan sampai yub'atsun, mereka dibangkitkan. Disebutkan waktin ma'lum, hari yang telah ditentukan, yaitu sampai ditiupkan sangkakala pertama. Berarti mereka nggak hidup sampai hari apa? Hari trompet kedua ditiup. Ternyata iblis mengerti yang tidak dimatikan di tiupan pertama itu adalah malaikat-malaikat paling mulia. Siapa aja mereka? Pertama, coba dihafalkan, Jibril. Yang kedua, Mikail. Yang ketiga, malaikat maut. Keempat, Israfil. Yang kelima ini ada sekelompok malaikat disebut hamalatul arsh. Apa bahasa Arabnya? Hamalatul, malaikat pemikul arsh, makhluk terbesar di alam semesta. Yang mana Israfil alaihissalam juga rangkap ngurusin itu. Kok jadi tegang gitu ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Iblis sudah tahu. Apa kata dia? Ya Allah, tolong tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan. Berarti tiupan yang kedua. Pinter juga iblis ya. Berarti dia ingin disetarakan dengan siapa? Malaikat Jibril, Mikail, malaikat maut, Israfil, dan hamalatul arsh. Allah gak jawab begitu. Allah mengatakan, aku akan tangguhkan kamu sampai hari yang telah maklum, waktu yang sudah ditentukan, yaitu sebelum mereka dibangkitkan. Artinya tiupan pertama, kamu hancur. Tiupan pertama, sa'iqah, kalian semuanya mati. Jadi setelah Dajjal keluar, lalu dibunuh Nabi Isa dan Imam Mahdi, lalu berdirilah khilafah ala minhajin nubuwah tanpa ada pemberontakan, karena waktu itu negara sudah nggak ada lagi. Berdirilah khilafahnya Nabi yang kedua, khilafah yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi dan Nabi Isa.
Dulu di masa sahabat Nabi, khilafahnya Rasyidin, khilafahnya Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir akhir zaman. Setelah itu Ya'juj Ma'juj keluar. Lalu Allah kemudian keluarkan lagi Ashabul Kahfi. Ternyata Ashabul Kahfi belum ada riwayat mereka meninggal dan wafat. Berjuang bersama Sayyidina Aisyah. Sampai kemudian mereka pun berhaji dan umrah, Nabi Isa pun menikah dan beranak. Lalu banyaklah orang Islam terbunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Sampai Nabi Isa angkat tangan berdoa dengan Imam Mahdi. Hancurlah Ya'juj Ma'juj. Lalu ada tiupan angin tadi. Meninggal semua orang beriman. Sisalah syaitan, jin dan syaitan manusia. Inilah kerajaan terakhirnya jin, kerajaan terakhirnya iblis. Di saat itulah mereka dihancurkan. Ya. Setelah mereka dihancurkan semua, jadi yang mengalami sangkakala pertama siapa? Di bumi? Iblis, syaitan jin, dan syaitan manusia. Jadi syaitan itu sifat. Bisa dia jin, bisa dia manusia. Ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari karena Allah, syaitannya jin gak bisa ganggu kita dengan gangguan yang maksimal sampai dia bekerja sama dengan syaitan manusia. Perkataan ini diulang oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, salah satu imam Qutbul Aqtab, Sultan al-Awliya, Al-Qutub Rabbani. Apa kata beliau dalam Al-Fathur Rabbani? Fa inna syaitan al-jinni la yaqdiru ala al-ins. Syaitannya jin tidak sanggup memperdaya, menyesatkan langsung manusia. Lalu gimana caranya? Maka dia perlu ada syaitannya manusia. Syaitan manusia itu dua. Satu qarinus su, kata beliau, teman yang jahat, teman yang busuk hati, teman yang berperangai buruk. Dan yang kedua, an-nafs, jiwa yang amarah, bisu, yang mengajak kepada yang buruk. Di saat itulah terjadi sangkakala pertama. Kita berdoa semoga kita tidak termasuk mereka. Semoga kita yang termasuk berjuang bersama Imamul Mahdi. Kalau Allah panjangkan umur. Dan kabar gembiranya, Imam Al-Mahdi min zurriyatin Nabi SAW, keturunan Rasulullah SAW. Inilah maksud beliau, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Mahdi dariku banyak, ada alam semesta, ada ulama, ada aulia, tapi dariku khusus min waladi Fatimah, dari walad zuriatnya Sayyidah Fatimah. Oleh karenanya ciri-ciri qarinus su, ciri-ciri ulama usuk di akhir zaman, mereka membenci zuriat Rasulullah SAW. Jika ada zuriat Rasulullah bermasalah, persoalkan masalah dia saja. Jangan hina zuriatnya, jangan hina nasabnya. Siapa yang berkalam begitu? Sayyidina Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ahibbu ahla baiti hubban li. Hadis ini hasan. Cintai zuriatku, ahlu baitku, karena cinta kepada aku. Ini bukan ajaran Rafidah Syiah, ini ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau ada orang hari ini benci habaib, benci zuriat Nabi, benci ahli marifat, berarti dia sedang membenci kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, itu tentara-tentara syaitan itu, syaitanul insi, syaitannya manusia, walaupun dia ustaz, walaupun dia kiai. Ketika sudah ditiup sangkakala pertama, mati semua penduduk di bumi, syaitan, jin, dan manusia. Begitu juga mati penduduk di langit, para malaikat. Jadi ternyata Bapak Ibu, sadar atau tidak, kita lahir ada malaikat bersama kita. Bapak Ibu tadi jalan, niatnya ingin ngaji, ingin sholat, ingin sholawat, itu malaikat yang lain datang lagi. Dan malam ini, kata baginda Rasulullah SAW, tidaklah ada satu majelis zikir kecuali ada malaikat yang hadir. Ya. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Di hadis Muslim, sayyarah. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliaran, berterbangan. Tugas mereka cuma satu, yaltamisuna ahlal dzikr, mencari majelis-majelis zikir, majelis zikir.
Alhamdulillah, majelis kita malam ini dari tadi maghrib, isya, sampai kemudian barusan. Bahkan sekarang ini majelis yang insya Allah dikerubungi malaikat-malaikat Allah. Wa nufikha fihi ukhra, lalu ditiup lagi yang keduanya. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Inilah kebangkitan. Ini yang disebut kebangkitan. Lalu tiba-tiba mereka qiyamun, mereka bangkit berdiri, yanzurun, mereka kemudian menoleh, memperhatikan apa yang terjadi kiri dan kanan. Qiyam, maka hari itu disebut yaumul qiyamah, karena semua orang berdiri, nggak ada yang sempat duduk, nggak ada yang sempat duduk begini, nongkrong yuk, ngerokok yuk, itu nggak sempat. Cari bukit kiram dulu yuk, gitu, nggak bisa. Udah nggak ada waktu. Saat itu semua bergerak, yanzurun juga berarti yantazirun, mereka saling menunggu. Ini beberapa makna ayatnya. Lalu disebutkan wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Nah, kita bangkit berarti itu bumi masih bumi yang lama nggak? Kita bangkit dari kubur, berarti itu kuburan, buminya di mana? Kalau yang hadir malam ini meninggal, dikubur di tanah Kalimantan, tanah Banjar, berarti waktu dibangkitkan di mana? Di tanah Banjar, di bumi Banjar ini. Terus maksudnya gimana? Di Quran kan disebut bahwa nanti bumi akan diganti, ghairul ard, tubaddal, ya. Itu bumi diganti, ya. Semua diganti. Jadi al-ard al-mubaddalah, ada bumi yang baru yang bercahaya. Ini yang disebutkan dalam ayat ini. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Lalu bersinarlah bumi dengan nur Rabbnya. Nurullah. Ini kalau diartikan apa? Nurullah. Siapakah Nurullah? Siapakah yang dapat gelar Nurullah? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dalil Nur Muhammad nanti di alam sana. Itulah maksud beliau mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Akulah sayyid, pemimpin yang membuat bumi baru nanti ketika semua orang dibangkitkan. Bumi itu bersinar lagi. Sinar siapakah? Sinarnya Allah, cahayanya Allah yang terkumpul dalam diri Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti semua orang akan mencari sinar itu. Yang sudah mengenal sinar dan nur ini waktu dia hidup di dunia, dia langsung tahu. Yang zurun, dia tahu, dia melihat, oh nur Muhammad ada di sana, maka mereka datang. Tapi yang tidak kenal beliau di dunia, nanti di sana bingung, tengok kiri kanan, bingung seperti sukar, mereka gila semua panik semua, mabuk semua. Yang tidak mabuk itulah orang-orang yang di dunia kalbunya bercahaya, cahaya nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa sangat kita anjurkan setiap kali ada majelis ada sholawatnya, walaupun cuma sepotong. Syukur-syukur satu kitab dibaca, satu kitab sholawat. Dan syukur lagi jika ada malam khusus hanya sholawat saja, hanya bersolawat saja. Malam berikutnya lagi mengkaji siapakah yang kita sholawati. Wa huwa al-musalla alaih, zat yang kita sholawati. Ini surat Az-Zumar ayat 68 dan 70, ya. Kita coba cari ayat yang lain. Nah, ini ayat yang sudah dihafal sama anak-anak kita. Surat An-Naba. Ayat 18, coba perhatikan. Yauma yunfakhu fis-sur. Ketika hari itu, hari itu, yunfakh, ditiupkan fis-sur pada sangkakala alam semesta. Fata'tun, maka ta'tun, kamu akan datang afwaja, berombong-rombongan.
Kita rombongan yang mana? Rombongan yang mana kita? Rombongan yang dekat kepada Rasulullah SAW atau yang jauh? Rombongan yang ngaku-ngaku ikut Nabi tapi tidak mau berguru, tidak mau bermursyid, atau orang yang memang bersanad bermursyid, bersambung mahabbah, cinta dan ilmunya kepada baginda Rasulullah SAW. Nanti kita akan lihat ada orang, dia pegang sampingnya, pegang sampingnya begitu, di belakang mereka ada yang pegang lagi, dan mereka saling mengikuti, saling pegang memegang. Itulah guru murid, guru murid, guru murid, sampai di ujung sana ada para sahabat Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kata beliau, dinukil hadis ini, hadis saya ingat saya riwayat Tabarani, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab An-Nihayah. Apa kata beliau? Nabi SAW keluar, samping kanannya Abu Bakar, Umar, samping kirinya Utsman, Ali. Yang kanan senior, yang kiri satu senior, satu junior. Sayyidina Ali walaupun beliau junior, tapi ruhaninya senior, karena lebih dahulu Islam dari yang lainnya, kecuali Sayyidatuna Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika jalan, para sahabat kemudian melihat indah sekali cara jalannya Nabi, kiri kanannya wazir-wazirnya, pembantu-pembantunya, pelayan-pelayannya, orang-orang yang loyal dan setia kepada beliau. Ketika para sahabat semuanya takjub melihat mereka berjalan, apa kata baginda Rasulullah SAW? Ketika nanti sangkakala ditiup, aku dan para sahabatku yang kanan dan kiriku ini akan berjalan seperti ini, persis, tidak kurang, tidak lebih. Maksudnya apa? Ikuti jalan mereka. Maka tidak ada ilmu hari ini kecuali bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan saya beruntung terhubung ilmu hadis kami, ilmu akidah kami, ilmu zikir kami kepada Rasulullah SAW juga melalui ulama-ulama Banjar. Ada guru Wildan, alhamdulillah. Ada Habibna Ali. Ya. Ada juga guru kita yang sudah senior sekali, doktor hadis pertama, Dr. Sabran Afandi. Ya, ada banyak lagi yang mastur-mastur, yang mereka umurnya panjang tapi tidak mau masyhur, yang tugas mereka sampai hari ini mereka kerjakan sebagai kekasih Allah, tapi mereka tidak mau dikenal di kalangan makhluk-makhluknya. Banyak di negeri ini. Semoga salam kita, cinta kita sampai kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Fata'tuna afwaja. Kenapa saya katakan semoga salam cinta kita mesti sampai kepada mereka? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti, sekarang, nanti di akhirat sama, akan datang ma'aman ahabba. Dia cintanya dengan siapa? Dengan mereka lah dia datang. Cinta dengan guru-guru, cinta dengan masyayikh, cinta dengan habaib. Maka kita dikumpulkan bersama mereka. Tapi mungkinkah orang cinta tapi tidak hadir di majelisnya? Mungkinkah orang cinta ketika sang syekh, sang tuan guru, sang habib, sang kiai, orangnya dikata-katai, orangnya diserang, disakiti, lalu kita diam, tidak membantu. Ketika mereka kesusahan, kita biarkan dia menjerit. Cinta apa itu kalau bukan cinta palsu dan buta? Nanti ketika mengatakan, ya Rob, kami pencinta mereka, mungkin hanya pecinta di alam maya, cuma like di YouTube semata. Ya? Kalau begitu nanti nggak bisa bersama dengan beliau-beliau itu. Kata Imam Ahmad cintanya kepada Imam Syafi'i, kalau sudah meninggal gurunya, baru kirim doa. Kalau masih hidup, jangan hanya kirim doa, kirim bantuan yang sifatnya juga hidup. Itu tanda cinta kepada mereka. Apa kata Imam Ahmad? 40 tahun aku ditinggal Imam Syafi'i, dan aku selalu menyebut namanya fi salati, di dalam doa-doaku. Apakah kita menyebut beliau-beliau dalam doa kita? Kalau ada, insya Allah bersama mereka. Amin rabbal alamin. Ada orang yang meragukan kewalian Abah Guru Sekumpul. Pernah dengar gak? Ya. Sekarang banyak. Ada beberapa di Pulau Jawa. Juga ada di Sumatera. Saya nggak tahu apakah ada juga di Pulau Banjar. Apa di Kalsel ini. Di negeri Banjar. Orang seperti beliau masih diragukan. Cuma karena ada satu video, beliau mengatakan,
Aku seakan-akan bertemu atau begitulah ya, bertemu Rasulullah. Ini pengalaman rohani beliau. Beliau ini kan zuriat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berarti yang dicium lebih mulia daripada yang mencium. Kan enggak juga. Ya. Bapak-bapak ini suka mencium ibu-ibu kan? Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetap saja satu derajat di atas perempuan. Lalu apa masalahnya? Ketika beliau Gurus kumpul, rohaninya merasakan kubur bergetar, itu kan rohani, pengalaman rohani, zauqiyah. Kenapa yang lain tidak merasakan? Kan Mi'us Sa'adah dan juga Al-Munqiz minad Dhalal menyebutkan ini tidak khusus untuk para nabi dan para aulia. Ijtihada, jahada mujahadatan, ya. Mau bermujahadah pasti Allah buka. Itu juga yang dikatakan oleh salah satu penafsir Imam Simnani, ya. Jika seorang salik ijtihada fi suluqihi, dia mujahadah di dalam suluknya, riyadhahnya, Allah akan bukakan semua itu alam-alam ini. Alam ketika trompet ditiup, ketika orang-orang dikumpulkan sampai ke surga nanti, bil mukasyafah, dengan mukasyafah disingkapkan batinnya, dan itu tidak mustahil. Bukan pikirannya yang dibuka, mereka memandang dengan ruhnya, bukan dengan ini. Kalau ini namanya halu, kalau pakai pikiran halu, mereka pakai kolbu dan ruhani, ya. Fata'tuna afwaja. Apakah nanti kita akan bersama beliau-beliau itu datang kepada Allah afwaja dalam rombongan-rombongan beliau? Tergantung cintanya bagaimana. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Malu dibukalah pintu langit, dan langit itu abwaba, pintunya banyak. Ini yang jarang saya dengar ulama kita menyampaikan ini, padahal jelas di ayat-ayat ini. Mereka datang berombong-rombongan dan pintu langit dibuka. Terus datang mau kemana? Itulah mereka nanti diangkat. Itu mereka mau diangkat semua itu. Di manakah nanti diangkat? Satu-satunya tempat yang menjadi tempat transit. Jadi kalau sekarang itu, kalau ada bandara, apa nama bandara kita? Samsudin Nur. Kalau dari manapun turun di situ, kalau mau terbang naik dari situ. Kira-kira ketika Rasulullah SAW diterbangkan ke langit, itu lewat mana? Masih ingat? Pakai buruk, tapi lewat mana? Lewat Mekah, Madinah, atau mana? Al-Bait Al-Maqdis. Maka nanti orang-orang akan mencari tempat ini. Insya Allah, semoga kita dimudahkan nanti. Fata'tuna afwaja wa futihatis sama fakanat abwaba. Karena nggak mungkin masuk ke surga kalau nggak melewati langit. Surga itu di atas langit. Maka untuk naik ke sana mesti melewati langit, dan langit banyak pintunya. Ada pintu para nabi, ada pintu para wali, ada pintu mukmin muttaqin. Dan tidak ada pintu bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa suyirat al-jibal fakanat saraba. Ini gunung, ini bukit, nanti melayang-melayang. Ya. Ini bukit itu dipasak oleh Allah ketika dulu bumi ini bergetar, lalu Allah ciptakan gunung sebagai pasak. Nanti gunung itu Allah angkat lagi. Bumi bergetar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, di saat itulah, Bapak Saudara, bukan Allah, kita kemudian dibangkitkan. Di masa-masa itu, tadi ada akidah yang penting kita yakini. Apa itu? Tidak ada reinkarnasi di dalam Islam. Apa? Tidak ada apa reinkarnasi? Ruh
mencari tubuh yang lain, tidak. Ruh kita nanti ketika ada hujan, jadi ketika trompet ditiup, dalam masa 40 hari itu turunlah hujan, air kehidupan. Bentuknya mirip seperti, mohon maaf, maniur rijal, maninya laki-laki, tapi itu bukan mani yang kita lihat, itu suci semua, dan itu kuatnya bukan main. Karena tubuh ini tidak sanggup melewati padang mahsyar, tidak sanggup melewati sirat, nggak sanggup. Maka Allah berikan komposisi tubuh yang baru, tapi asalnya sama. Ajabuz zanabnya, tulang ekornya sama. Ketika 40 hari itu, terbalutlah mulai dari darah, daging, sampai seluruh tubuh. Semua tulang-tulang kembali. Ditiuplah yang kedua. Di saat ditiup yang kedua, faidahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka semuanya berdiri, baru sadar lagi. Jadi tiupan kedua itu tiupan penyatuan ruh kembali kepada jasad. Ruh kita disatukan lagi. Bagaimana cara Allah menyatukan? Wallahu a'lam bishawab. Karena ruh tidak menempati badan. Lalu bagaimanakah dia bersatu? Allahu a'lam. Ruh ini spesial sekali. Jika ruh tidak menempati badan, bagaimana dengan zat yang meniupkan ruh ini? Lalu semua manusia berdiri, mencari, kami mau ngapain? Tadi kita sudah baca dalam surat Zumar, mereka mencari sumber cahaya, nur Rabbiha, sumber cahaya. Itulah cahaya menuju Nabi Muhammad SAW, dan kabar gembiranya orang-orang yang mewarisi ilmu beliau, orang-orang yang di dalam darahnya ada darah beliau dan mengikuti beliau. Itu syaratnya, tubuh dan wajah mereka bercahaya. Seluruh umat manusia menyebut istri Nabi dengan Ummul Mukminin. Benar gak? Apa arti Ummul Mukminin? Ibu orang beriman. Berarti Abul Mukminin siapa? Rasulullah SAW. Maka kita ini adalah anak dari Abul Mukminin Sayyidina Muhammad SAW. Anak ketika lagi ada masalah yang dicarinya siapa? Ayahnya. Maka kita punya ayah, jangan hanya kenal ayah zahir, ayah jasmani, ayah KTP. Kenali juga ayah iman, ayah nur, ayah ruhani kita, baginda Rasulullah SAW. Imam Sya'rani keras sekali dalam bab ini. Apa kata beliau? Jangan sampai kalian meninggal belum ketemu dengan ayah ruhani kalian. Jangan sampai kalian berpisah nyawa dengan badan belum ada ayahanda nur kalbu kalian, belum ada ayah iman kalian. Karena ayah itu tidak mungkin membiarkan anaknya sengsara. Di saat itulah bertanya sahabat-sahabat Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, di saat itu sebanyak itu umat manusia, bagaimana cara engkau mengenal umat yang mengikuti engkau? Bapak Ibu, umat Islam sekarang berapa di dunia? Ada 1 miliar, 2 miliar, nggak nyampe 2 miliar. Dan seluruh orang di dunia sekitar 7-8 miliar. Berarti kita hanya 1/7 umat manusia. Dari semua ini, mereka semuanya bangkit. Lalu bagaimana caranya Rasulullah mengenal? Pernah kehilangan anak di mall nggak? Di tempat wisata? Pernah? Oh, saya pernah kehilangan anak saya di mall, di kereta, di MRT. Susah nyarinya. Kita sudah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tasbih semua zikir dibaca. Ya Allah, jangan sampai ya Allah. Begitu seorang ayah, ibu mencari anaknya. Itu baru hubungan fisik. Itulah makna ketika Rasulullah mengatakan umatku, anakku, anak rohaniku. Beliau akan mengejar kita, mencari kita. Kita pun mencari beliau. Seperti sang anak kehilangan, dia mencari ayahandanya. Tapi sungguh sayang, orang masih mencari ayah fisiknya. Ketika dia bertemu ayah fisiknya, ayahnya lari daripada dia. Ya firrul mar'u. Ketika itu semua orang lari. Lari dari ayahnya, dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya. Yang gak lari itu cuma orang-orang yang terikat oleh iman, cinta kepada Allah dan Rasulullah.
Pastikan sebelum meninggal kita punya itu. Dan pastikan malam ini kita dapat itu. Jangan sampai Ramadan lewat, ilmu itu nggak dapat juga. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan, aku mengenal umatku. Dari apa? Dari cahaya bekas wudhu yang ghurran muhajjali, yang dia berkilau-kilau di wilayah tempat wuduknya. Tempat wuduknya. Bahkan orang-orang yang mandi wajib itu bercahaya badannya. Orang-orang yang sholawat merinding sekujur tubuhnya, itulah yang membuat tubuhnya bercahaya. Itulah yang dibaca di dalam syair tadi. Satu rumah yang ada nur Sayyidina Muhammad SAW tidak membutuhkan surut. Surut itu siraj. Lampu-lampu, nggak butuh. Inilah yang dikabarkan Sayyidatuna Aisyah. Allah pernah tunjukkan nur itu sesaat waktu beliau masih hidup. Di saat Sayyidatuna Aisyah, beliau kehilangan jarumnya, jarum jahitnya, jatuh ke bawah. Cahaya tidak cukup. Tiba-tiba masuk baginda Rasulullah SAW. Binuri wajhihi, binuri rabbih. Dengan cahaya Rabb yang ada di wajahnya. Terang itu kamar semua. Sayyidatuna Aisyah kemudian mampu menentukan di mana jarum kecil itu. Itulah karamah Sayyidatuna Aisyah. Allah izinkan beliau melihat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya nur ini tidak dibuka setiap saat. Kalau dibuka setiap saat bisa mabuk juga Sayyidatuna Aisyah. Sudah jam 12 ya. Padahal ayatnya masih banyak ya. Sudahlah ya. Saya langsung ke ujung aja deh ya. Berarti ini baru hari berbangkit. Belum masih sampai di cari mencari. Belum mahsyar. Belum hisab. Belum mizan. Mizan itu hari pengadilan. Orang mau diadili. Ini sedikit saja. Itu polisi yang bintang 2 sebelum dia disidang. Dia kemana-mana. Saya tidak benci beliau. Saya cuma benci perbuatannya. Kita nggak boleh benci orangnya. Itu dia cari siapa saja orang yang kuat di negeri ini untuk backup dia. Lain lagi yang tertuduh dengan narkoba ini. Dia datangi keluarga orang yang berhubungan dengan dia. Dan mereka ingin bersekongkol untuk mencari kambing hitam. Nanti di sana tidak ada. Alhamdulillah keluarga yang itu tidak mau terima. Mereka tahu nanti ada Malik Yaumiddin, ada penguasa hebat, raja di raja, nanti di alam sana. Nggak bisa lagi cari pengacara hebat. Ya. Kalau nggak punya pengacara yang terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mizan, nanti ada bab sendiri. Nanti di setiap alam itu ada amalannya. Sekarang. Jadi mesti beramal dari sekarang untuk bekal nanti di sana. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika manusia dibangkitkan, ada yang naik kendaraan. Sahabat mikir kalau kendaraan, paling onta, paling kuda, tapi mereka lupa sebagian. Bahwa Rasulullah punya kendaraan namanya buruk. Sekarang kita punya kendaraan namanya pesawat, ada mobil, ada helikopter. Benar nggak? Alam sana lebih canggih dari alam sini. Sekarang teknologi manusia. Nanti di sana teknologi nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud hadis ini? Nanti ada yang berkendara, ada yang jalan kaki, ada yang ngesot pakai wajahnya, bukan pakai badannya, pakai wajahnya, jalan pakai wajahnya. Jadi nanti ada yang berkendara dengan onta, dengan kuda. Yamaha nggak ada di sana ya? Itu mobil Alphard nggak ada di sana. Toyota nggak ada di sana. Itu kendaraan dunia. Kendaraan dunia. Kenapa sekarang ada orang punya kendaraan? Kadang nggak mesti dia punya banyak duit. Bisa jadi karena dia punya kawan-kawan berduit. Dia dapat hadiah duit. Hadiah kendaraan. Atau yang kedua, dia betul orang kaya. Dia punya tabungan yang banyak. Maka nanti yang berkendaraan di sana, itu orang yang punya tabungan cinta, makrifat, zikir, ibadat, amal soleh. Dan tabungan yang tiada batas adalah al-mahabbah.
wal ma'rifah, cinta yang didasari ma'rifatullah, ma'rifatu Rasulillah SAW. Itu tabungan yang gak ada lagi. Karena dalam cinta ada loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang loyal itu lebih mahal daripada semua harta. Maka mereka nanti berkendara. Di saat-saat itu tiba-tiba ada yang bergerak seperti pesawat kilat sampai di ujung. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraannya rusak tengah jalan, begitu. Semoga kita yang diizinkan dengan kendaraan cahaya. Amin ya rabbal alamin. Lalu sebagai penutup, ya, di surat Asy-Syu'ara, Sayyidina Ibrahim berdoa. Apa doanya? Wala tuhzini. Nah, ini coba diamalkan. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ini kalimatnya pakai kha, bukan pakai ha. Kalau tuhzini, sedihkan aku. Kalau tuhzini, apa ini? Ma ma'nahu ya habib? Tuhzini. Naam habibna. Jangan engkau hinakan aku. Tuhzini. Khizyun. Syukran habibna. Jangan engkau hinakan aku, telantarkan aku, tidak perhatikan aku. Yauma yub'atsun. Ini Nabi loh yang doa. Nabi dia ketakutan. Ternyata Nabi Ibrahim sadar nanti di akhirat dia tidak mampu bantu orang. Dia tidak bisa selamatkan dirinya karena Nabi Ibrahim mengatakan, aku pernah berbohong beberapa kali. Tentu semua yang hadir sudah tahu kisahnya, saya tidak akan ulang. Bohongnya Sayyidina Ibrahim bukanlah kebohongan, bohongnya itu benar. Dan kita nggak tahu hari ini kita sudah bohong berapa kali. Kemarin sudah berapa kali ke orang dekat kita, ke pasangan kita, ke teman kita, ke bawahan kita, ke atasan kita, ke masyarakat kita. Berapa kali kita bohong hari ini? Tahun ini, tahun sebelumnya. Maka doa ini paling pantas kita yang baca. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Amalkan ini. Mau ngamalkan? Ya, masukkan ke doa-doa kita setiap kali sholat. Kalau mau khusus baca syahadat, jadikan wirid. Baca syahadat, ini wirid. Wirid supaya nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat tidak terlantar. Apa amalannya? Mau ngamalin? Coba nanti rekamannya diputar, catat kaifiatnya. Satu, mulai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu baca Haikal Ma'arif. Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Kirim Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan guru-guru kita. Terserah mau berapa kali. Dan terakhir baca wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan sia-siakan aku. Jangan telantarkan aku ketika semua orang nanti mencari siapa yang akan membantunya, mencari tumpangan, mencari siapa yang akan membawanya. Saya pernah ngisi satu pengajian. Jalan nggak bisa cepat karena banyak orang tak salaman. Tiba-tiba panitia meninggalkan saya sendiri. Padahal kita penceramahnya. Dipikir-pikir hati saya sedih. Ya Allah, aku berceramah kok ditinggal panitia. Apa panitia ada dendam dengan saya? Tapi alhamdulillah Paman Biri tidak pernah meninggalkannya. Alhamdulillah. Sedih. Tapi karena saya hormat kepada yang punya pesantren. Kalau mau ngikutin emosi, saya akan langsung pulang. Tapi karena saya menghargai yang punya pesantren, saya langsung masuk kembali lagi. Tadi sudah mau ke mobil. Karena kenal, nggak ingin su'ul adab kepada beliau. Coba, saya cuma ditinggal, hanya ditinggal 3 menit. Sedihnya bukan main. Hati ini langsung ibah. Nanti antum di sana, ketika ditiup orang bangkit semua, fatatuna afwaja. Kamu datang rombongan, kita rombongan yang mana? Jangan-jangan kita ditinggal dari rombongan. Ya. Baca doa ini. Insya Allah berkah Nabi Muhammad SAW.
para zuriat-zuriat beliau, ulama-ulama beliau, wali-wali beliau, semua yang hadir malam ini yang qalbunya tasdik, qalbunya taslim, qalbunya tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kekasih-kekasih, akan satu rombongan ke sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rabbana wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan telantarkan kami, jangan hinakan kami di dunia, apalagi di akhirat kelak. Di saat semua manusia dibangkitkan, mereka mencari siapa yang akan menumpangi mereka, yang memberikan tumpangan untuk mereka. Izinkan kami yang hadir malam ini dengarkan kajian ini, ya Allah, mendapatkan tumpangan baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, pada hari itu la yanfa'u malun wala banun, harta kami yang kami timbun tidak bermanfaat, wala banun, anak-anak kami, pengikut kami, teman-teman kami, tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang mampu membantu kami. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang kau sebut di dalam Al-Quran, ya Allah, yang mendatangi waktu ata dulu di dunia, dia pernah datang kepada Allah dengan kalbu yang salim, kalbu yang terbebas dari syirik, kalbu yang terbebas daripada riya, kalbu yang terbebas dari penyakit kesombongan, penyakit hasad, iri dan dengki, apalagi penyakit ghaflah, kelalaian di dalam hati. Maka ya Allah, jadikan kami ini yang hadir malam ini dan siapapun yang mendengarkan kajian kami ini orang yang ataka biqalbin salim, orang yang mendatangi engkau waktu di dunia dengan kalbu yang salim. Allahumma rzuqna ya Rabbana salamat as-sadr, salamat al-qulub, birahmatika ya arhamar rahimin, bihaqqi sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidil wujud, sayyidil thaqalain, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Ajastukum, saya ijazahkan apa yang kami sampaikan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.